My name is Tumnino Ogumbi. I'm a student. My question is, it said there's nowhere in the Bible that they stated that Jesus is God. But the Gospel of John, chapter 1, verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Coming down to verse 14, he said, and the Word was made flesh, and he dwelt amongst us. Trying to tell us that God that was the Word was made flesh, that is Jesus Christ. So the explanation to that, Sister sir. said that she's trying to prove from the Bible Jesus is God by quoting Gospel of John chapter 1 verse number 1. Anyway, this nowhere fulfills my challenge. My challenge was point out a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me. This is not the words of Jesus Christ, peace be upon him at all. This is the word of a Jew by the name of Philo. I said it should be Jesus Christ, peace be upon him, who himself says that I am God, or he says worship me. This verse is not of Jesus Christ, peace be upon him, point number 1. Neither does it say that Jesus is God, neither does it say that Jesus, peace be upon him, you have to worship him. Shalom Elohim bagi semua umat Kristen dimanapun saudara berada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa seluruh saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada. Dalam video saya ini, saya mau menjawab tantangan atau challenge yang dibuat oleh Zakir Naik. Challenge-nya Zakir Naik adalah begini: tunjukkan satu pernyataan yang jelas dalam keseluruhan Bible atau Alkitab di mana Yesus Kristus berkata, "Aku Tuhan," atau di mana dia berkata, "Sembahlah aku." Nah, itu dibuatnya karena faktor ketidaktahuannya dia, ketidakpahamnya dia akan tujuan Yesus berinkarnasi. Nah, Zakir Naik dalam videonya itu dia pengen banget supaya challenge-nya ini bisa dijawab oleh orang Kristen. Menurut orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran Alkitab, challenge-nya dia ini adalah hebat. Tetapi bagi kami orang-orang yang mengerti persis kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab ini, di dalam Bible ini, saya mau katakan, challenge Anda itu terlalu kecil, tidak berarti apa-apa. Namun ini baik Anda lakukan supaya berita tentang ketuhanan Kristus Yesus itu semakin dibukakan kepada banyak orang. Oke? Nah, secara umum memang Tuhan Yesus itu dia tidak mau menyatakan langsung kepada orang Israel, khususnya pengikut-pengikut dia, ada ratusan ribu orang yang aktif mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan Yesus. Dia tidak mau menyatakan dirinya. Dia sengaja merahasiakan usia dia, siapa dia sebenarnya, hakikatnya dia sebenarnya. Dia adalah Allah. Dia tidak mau orang Israel mengerti tentang hal ini. Dia sembunyikan secara umum.
Tetapi secara khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus, yang 12 orang ini yang dia pilih, dia berulang-ulang kali menyatakan diri, meyakinkan mereka bahwa dia adalah Tuhan. Dan 12 orang ini percaya. Dia mengaku kepada mereka bahwa sebenarnya dia adalah anak Allah, ya. Dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, menghapus dosa. Ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat kepada ke-12 muridnya ini. Dan tanda-tanda heran yang dilakukannya itu sangat banyak. Itu tidak dicatat semua dalam Alkitab. Tidak tercatat semua. Karena Yohanes 21 ayat 25 berkata, kalau semua hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus itu dicatat, agak-agaknya dunia ini tidak dapat menampungnya untuk menulis apa kejadian yang sudah pernah dilakukan Yesus, kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, baik mujizat, ya, tanda-tanda heran itu, maupun perkataan-perkataan ilahi, karena Allah yang bicara langsung kepada manusia. Terlalu banyak, ya. Yohanes 21 ayat 25. Nah, secara umum bagi ratusan ribu orang yang mengikut dia, mulai anak-anak, orang muda, ya, orang dewasa, orang tua, kakek nenek, ya, yang ikut dia, dia merahasiakan hakikat dia sebenarnya. Dia yang di dalam jasadnya itu, di dalam daging, dia tidak menyatakan itu secara implisit kepada orang Israel, ya. Nah, kebenaran itu tercatat jelas di dalam Matius 17 ayat 9, Matius 16 ayat 20, Markus 8 ayat 27 sampai 30, Lukas 5 ayat 12 sampai 14, Lukas 8 ayat 54 sampai 56, Lukas 9 ayat 20 21, Yohanes 6 ayat 13 sampai 14. Ini Yesus melarang keras kepada orang-orang yang dia lakukan mujizat maupun murid-muridnya, agar tidak menceritakan kepada orang siapa dia sebenarnya. Oke? Nah, tetapi kepada murid-muridnya, dia menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Kebenarannya di mana? Matius 9 ayat 6, Matius 12 ayat 8, Matius 16 ayat 27, Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Dia memberitakan ini kepada muridnya supaya muridnya percaya, dan memang tanpa dia ngomong bahwa dia Tuhan pun, muridnya sudah menangkap bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang diutus Allah untuk karya penebusan dosa manusia. Menurut pengakuan Petrus, itu jelas bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Bapa itu. Nah, tentang Yesus ini, itu sudah ribuan tahun sejak Musa, lalu kemudian banyak di ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri kepada bangsa Israel, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang dia. Dan dia datang, dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi seperti manusia,
itu dia tinggal menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Saya tidak sembarang ngomong Zakirnai, tapi saya ngomong sesuai kebenaran firman Tuhan. Anda buta tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, karena Anda mau membaca cuman sekedar mau mencari kesalahan Alkitab, bukan mencari kebenaran untuk mengertinya, tetapi Anda mau mencari kesalahan aja. Makanya Anda tidak temukan kebenaran di dalamnya. Anda semakin dibutakan. Dan memang Anda buta tentang kebenaran. Oke, bertobat supaya Anda diselamatkan. Saya mau bacakan kepada saudara firman Tuhan ini. Ini cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Supaya Anda lebih mengerti, jawaban nanti saya akan beritahukan berkaitan dengan challenge Zakirnai. Matius 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Coba Anda bayangin. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke, dahsyat Yesus, dahsyat Yesus Tuhan. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, dengar baik Zakirnai yang buta. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus melarang keras kepada murid-muridnya setelah mereka turun dari gunung itu. Setelah mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, mereka tahu, mereka yakin Yesus itu Tuhan, bukan manusia, sekedar manusia kayak Zakirnai. Dia itu Tuhan yang mengambil rupa seperti Zakirnai dan saya, supaya Zakirnai dan saya diselamatkan. Kalau Zakirnai mau percaya, ya. Nah, Anda pasti sudah mulai jelas. Ini adalah jawaban challenge dari Zakirnai. Nah, tentang challenge ini, jawabannya adalah dari seluruh Bible, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, memang tidak ada satupun di sana tertulis secara implisit Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Anda benar, 100% benar, tidak ada. Tetapi secara tidak langsung sudah saya katakan kepada 12 murid, Yesus berulang-ulang kali menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Khusus kepada 12 murid. Dan setelah dia bangkit dari kematian, 40 hari 40 malam, sering ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya.
meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar bangkit, dia benar-benar Tuhan. Bahkan dia makan ikan goreng di situ. Mereka harus diyakinkan bahwa dia benar-benar hidup. Dia lakukan ini. Bahkan Thomas yang tadinya tidak percaya, dia bilang, cucukkan jarimu ke dalam lambung yang pernah ditikam waktu dia disalib. Nah, ini bukti-bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Masih banyak bukti lainnya. Terlalu panjang kalau saya jelasin di sini, ya. Terlalu banyak memakan durasi. Saya berusaha sesingkat mungkin untuk menjelaskan ini. Nah, jawaban challenge ini adalah begini. Kenapa Yesus tidak menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia layak disembah kepada seluruh orang Israel pada waktu dia berinkarnasi? Kalau di zaman itu orang Israel mengerti bahwa Yesus ini adalah Tuhan, adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan, siapa yang berani mau salibin Yesus? Kita tahu orang Israel itu kalau dia percaya, jangan coba-coba. Jangankan mau niat salibin Yesus, ngomong yang tidak sopan aja, pasti mati dilempari orang itu dengan batu. Itu orang Israel. Makanya Yesus karena mengerti tentang hal ini. Bahkan suatu ketika pernah Yesus mengerti bahwa orang banyak hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Karena mereka sudah melihat tanda-tanda ini. Mereka mulai yakin bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Bapa. Yesus itu dia menyingkir ke sebuah bukit, ke tempat yang sepi, dan dia hanya sendirian dengan muridnya untuk menghindari supaya mereka jangan mengangkat dia paksa menjadi raja atas orang Israel. Nah, untuk menghindari mereka supaya mereka jangan mengerti bahwa dia adalah Allah. Hakikat dia sebenarnya adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Usia dia sembunyikan kepada orang Israel sengaja, dan dia harus lakukan ini supaya dia bisa disalib, supaya dia bisa dipakukan di kayu salib dan mati, ya. Dia harus mati di kayu salib. Makanya dia nggak mau ngomong seperti yang diinginkan si Zakir Naik yang tidak berhikmat ini, ya. Yesus sengaja tidak mau beritahukan hakikat dia bahwa dia adalah Allah yang mengambil rupa seperti Zakir Naik, supaya orang berani nyalipin dia. Lah kalau dia menyatakan terang-terangan bahwa dia adalah Tuhan, jangankan orang waras, orang sinting, orang gila pun itu bisa jadi waras. Tidak berani nyalipin dia. Sekarang saya tanya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan di depan mata Anda, berani nggak Anda nyalipin dia? Ya. Kalau kita sudah benar-benar tahu ada satu orang di depan kita, itu adalah Allah yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi seperti kita, beranikah kita mau nyalipin dia? Nggak mungkin, ya. Iblis aja ketakutan karena takut. Mereka tahu bahwa dia adalah Mesias yang diurapi. Iblis loh lebih kuat daripada lu, Zakir Naik. Takut. Ya, Anda beraninya menghina Yesus. Ya, biar Yesus Tuhan kami ampuni Anda. Itu karena faktor ketidaktahuan Anda siapa Yesus.
Saya nggak marah kepada Anda, hanya saya kasihan. Makanya saya mau ngomong ini. Ya. Jadi, lagi saya mau tekankan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Anda ketemukan pernyataan Yesus, "Aku adalah Tuhan," atau "Sembahlah aku." Tidak pernah ada. Alasannya, karena Yesus mau, dia harus mati di kayu salib. Ya, makanya dia merahasiakan hakikat dia. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Oke? Saya kira Anda paham ya. Zakir Naik, challenge Anda sudah terjawab. Semoga pesan ini bisa nyampe ke telinga Zakir Naik. Jadi dia puas bahwa ternyata ada jawaban buat challenge, buat tantangan yang sudah dia buat itu. Demikian saya kira dapat Anda pahami, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.